Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan MCU ISP 8266 dan Laravel 12. Perkenalkan, nama saya Rangga Nabil Hadi. Nama saya Ika Nurman. Nama saya Nadatna Aulia. Nama saya Rehan Ardian. Nama saya Muhammad Ridwan Solihin. Halo, perkenalkan nama saya Ika Nurman. Di sini saya akan menjelaskan alat apa aja yang dipakai dalam proyek kita. Yang pertama itu ada Node MCU ISP 8266 versi 3, di mana ini tuh fungsinya untuk mengirim data ke internet. Terus ada sensor DHT22, fungsinya itu untuk membaca suhu dan membaca kelembapan udara. Terus di sini ada kabel penghubung antara DHT22 ke Node MCU. Dan ini ada kabel USB micro untuk menghubungkan Node MCU ke laptopnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara nyambungin dari sensor DHT22 ke Node MCU. Langsung saja kita pasang. Cara pasangnya yaitu dari pin negatif kita pasang ke ground. Pin negatif ke ground, terus yang pin positif ke 3 volt. Dan yang out ke dalam D3. Seperti ini. Dah. Selanjutnya, untuk melanjutkan sedikit mengenai sisi back dari proyek kami. Dalam proyek ini kami menggunakan framework Laravel versi 12. Laravel berfungsi untuk menerima data suhu dan kelembapan dari Node MCU, menyimpannya ke dalam database MySQL dan menyampaikan secara real time di halaman web monitoring. Oke, di sini untuk konfigurasi Wi-Fi-nya menggunakan SSID bernama perpustakaan dengan password Mardira 2024. Untuk string URL-nya menggunakan HTTP 192.168.10.92. Itu asalnya dari IP Wi-Fi-nya, teman-teman. Terus untuk 8000-nya itu XMPP. Selain itu, DHT22 ini bisa kita kembangkan menjadi sistem IoT yang lainnya, seperti smart farming atau pertanian cerdas. Penggunaannya itu, DHT22 bisa digunakan untuk mengontrol kondisi suhu dan kelembapan di rumah kaca atau di lahan pertanian. Jadi, data dari sensor dikirim ke Laravel untuk memantau dari jarak jauh. Contohnya, kalau suhu terlalu rendah di 13 derajat Celcius, sistem otomatis akan menyalakan pemanas. Kalau kelembapan tanah turun, sistem menyalakan sistem penyiraman otomatis. Dashboard kita bisa diganti menjadi monitoring greenhouse, tapi tetap pakai tampilan 2 kartu seperti suhu dan kelembapan, cuman ditambahkan kontrol alat pertanian otomatis saja.
Baik, di sini saya akan menunjukkan kode Laravel yang kita buat. Kode ini terdiri dari root, controller, dan halaman web untuk menampilkan data sensor. Di Laravel kita ini memiliki root. Root ini berfungsi sebagai alamat tujuan tempat node MCU mengirimkan data. Jadi, ketika node MCU mengirimkan data temperatur dan kelembaban, data tersebut akan masuk melalui root yang sudah kita tentukan. Ini kode bagian rootnya. Kemudian setelah root dibuat, kita juga bikin sebuah controller. Controller ini berfungsi untuk menerima data yang dikirim dari node MCU lalu memproses dan menyimpannya ke dalam data MySQL. Ini kode bagian controller. Kemudian kita bikin halaman web atau dashboard monitoring di file web.php. Ini kodenya. Di sini kita menggunakan Bootstrap dan juga CSS. Nah, ini halaman hasil dari kode tadi. Halaman ini digunakan untuk menampilkan data sensor yang sudah tersimpan pada database, yaitu nilai temperatur dan kelembaban secara langsung. Terus di sini juga ada bagian grafik, di mana dia akan bergerak menyesuaikan perubahan temperatur dan humidity.